Shalom, Bapak dan Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya terus berharap kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus senantiasa. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas pasal 15 ayat yang ke-6, demikianlah bunyinya. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Bapak dan Ibu, Saudara sekalian, sebelum saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya adalah seorang remaja yang hidup dalam kegelapan. Kegelapan dan hidup saya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Saya tahu betul bahwa ketika saya hidup dalam kegelapan, maka kegelapan tersebut akan berdampak sangat buruk dalam hidup saya. Tetapi kenyataan tersebut tidak membuat saya memiliki kuasa atau daya untuk bisa keluar dari kegelapan tersebut. Oleh karena itu, saya terus-menerus hidup di dalam kegelapan. Namun semuanya itu berubah, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Ketika 9 Agustus 2004, kakak tingkat saya ketika saya di SMA memberanikan diri untuk memberitakan Injil kepada saya. Untuk memberitakan Injil kepada saya, kakak tingkat ini harus mengorbankan banyak hal. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ketika itu kakak tingkat ini selama 1 minggu, kurang lebih 1 minggu, setiap jam istirahat sekolah, dia selalu mengajak saya, mentraktir saya, makan di warung, makan di pentol, dan semacamnya lah. Saya tahu sekali untuk melakukan hal itu, kakak ini harus menghemat dananya luar biasa. Karena kakak tingkat ini adalah siswa yang bergumul secara keuangan. Tetapi Roh Kudus memakai pendekatan yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh kakak tingkat ini supaya dapat memberitakan Injil kepada saya. Sehingga ketika kakak ini menantang saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, tanpa pikir panjang, saya langsung menerima tawaran tersebut. Saya mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 9 Agustus 2004 menjadi sebuah momen yang penting bagi hidup saya. Karena dalam momen tersebut, hidup saya ditransformasi secara radikal. Dulu Antoni adalah Antoni yang hidup dalam kegelapan, tetapi setelah momen tersebut menjadi Antoni yang hidup di dalam terang firman Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan saya atau yang menggelitik saya adalah, mengapa sih kakak tingkat ini begitu mau bayar harga untuk dapat memberitakan Injil kepada saya? Ternyata selidik punya selidik, di gerejanya pada waktu itu ada slogan yang disampaikan kepada pemuda-pemuda gereja bahwa kita harus menyelamatkan jiwa berapapun harganya. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, karena slogan tersebut yang menggerakkan para pemuda di gereja tersebut untuk boleh memberitakan Injil kepada keluarga mereka, kepada kerabat mereka, kepada kenalan dan teman-teman mereka. Dan saya adalah salah satu orang yang dijadikan target untuk diberitakan Injil oleh kakak tingkat ini. Slogan selamatkan jiwa berapapun harganya merupakan slogan yang sangat alkitabiah. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah terlebih dahulu memberikan apa yang paling berharga di dalam dirinya, yaitu anaknya sendiri, supaya setiap orang yang berdosa, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk selamatkan jiwa berapapun harganya. Seorang misionari Citystad pernah mengatakan satu quotes yang sangat terkenal, yaitu, "Apabila Yesus adalah Allah dan mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang lebih besar yang dapat saya berikan untuk membalas kebaikan saya kepadanya." Tuhan Yesus memberkati.